yang dinamai umat itu apa toh? Apakah berperilaku baik itu harus mengikuti orang? Apakah kita itu nggak punya rasa sendiri? Ini sama saja dengan kata-kata Muhammad. Itu juga bahasa Arab. Nah, sekarang kan kita paham lah, orang-orang kan pemahamannya kan di sisinya itu kan Tuhan sama kita kan gitu persepsinya. Makanya orang itu jangan ikut saya, jangan ikut-ikut pemikiran saya. Kalau saya dibilang kafir, dibilang murtad, dibilang apa, Siap. nggak apa-apa. Nggak usah kalian itu ikut saya. Cukup saya sendiri yang kafir, yang murtad. Karena nanti enak dan tidaknya hidup saya itu tergantung saya sendiri. Saya tidak akan merampas kenikmatanmu. Kalaupun saya nanti dimasukkan ke dalam neraka, saya juga tidak akan minta tolong kamu. Bagi orang-orang yang seneng jualan cerita gitu. Nah itu. Nah ini nanti saya tanggung kapan? Ya waktu saya mati. Itu. Jadi mau diceritakan baik, mau diceritakan buruk, terserah yang menceritakan. Saya mati kan sudah, saya mati. Masuk neraka ya benar Pak ya. Saya tuh malah milih masuk neraka daripada masuk surga. Karena ceritanya di surga itu begitu rumitnya dan begitu susahnya. Dalam arti rumit itu bagaimana? Kita harus menghabiskan waktu ini untuk menyembah. Ya, kita harus ya sudahlah rumit lah pokoknya. Gitu Pak. Ya. Pengen apa-apa Ya, dibatasi. sulitnya di sana nanti aturan. katanya kalau di sana itu kita nggak bekerja apa-apa, semuanya nikmat. Apakah nikmat itu nggak membosankan? Gitu. Nah saya itu kalau nikmat, jangankan kok sampai bertahun-tahun, 3 hari bosen kok. Saya itu pernah makan disuapin, ya tidur pakai selimut diselimutin, itu bosen kok. Apalagi di sana abadi. Nah, apalagi di sana katanya abadi, terus lagi pula kalau di sini mencari itu nikmat, tapi kalau disuguhi, apa nikmatnya? Coba, kan enakan yang mencari. Nah, gitu. Satu. Yang kedua harus kafir. Wani kafir itu apa? Kafir itu karena bahasa Arab. Artinya kafir itu tertutup. Maka orang yang mau ketemu Tuhan harus berani menutup hatinya dengan angan-angan yang tidak jelas itu. Ya tentang Tuhan, tentang surga, tentang neraka. Tutuplah hatimu, jangan pernah memikirkan itu. Kerjakanlah kodratmu sebagai manusia. Maka kamu akan merasakan ketentuan Tuhan dan merasakan adanya Tuhan. Itu. Nah, yang namanya nutup ya enggak hanya sekedar Tuhan atau siksa dan pahala, jangan gitu. Ya termasuk makan, tutup juga. Kok dahaga, ya tutup, jangan minum. Bagaimana nanti rasanya? Berarti inilah kebenaran kesatuhunan manusia. Gitu. Mari jangan membicarakan tentang Tuhan. Lapar saja loh, orang jarang yang kuat. Kok ngomongnya Tuhan? Maka tutuplah hatimu dengan hal-hal seperti itu. Dibilang manusia itu sebenarnya sibuk dengan hatinya sendiri, sibuk dengan pemikirannya sendiri sebenarnya. Akhirnya bingung dewe Pak. Ya akhirnya bingungi. Ya, kesibukan dalam berpikir, kesibukan dalam berangan-angan juga akan membatasi langkahnya orang itu sendiri. Mau ke sini takut, mau ke sini takut, mau makan ini takut, mau ini takut. Akhirnya ketakutan apa? Kan banyak orang-orang yang banyak ketakutan tuh. Wes awake kuru. Ya. Terus ngelempreh. Paham ya bahasa ngelempreh ya? Loyo dan lain sebagainya. Lek dipandang itu ngantuk, tapi bukan berarti ngantuk karena kurang tidur, tapi ngantuknya itu ngantuk kosong. Nah, orang yang sudah kelihatan ngantuk kosong itu dianggap orang pinter, dianggap orang sakti. Akhirnya. Nah, karena sudah ada yang menganggap, apa yang terjadi? Dilanjutkan. Akhirnya apa?
Akhirnya jadi tukang ngarang, jadi tukang cerita, tukang bujui, tukang nyasar wong. Nah itu orang-orang yang masih terbuka hatinya. Jadi kafir atau kufur itu jangan diartikan kita sombong, bukan. Kafir atau kufur itu menutup hati kita itu supaya hati kita itu nggak kotor. Dengan apa? Dengan dikotori prasangka-prasangka kita sendiri. Apalagi yang membuat kotor hati kita itu dengar cerita orang lain. Yang cerita orang lain itu belum tentu kebenarannya. Gitu. Berarti intinya jika ada orang yang mengklaim kita kafir itu kita nggak usah takut ya. Nah untuk apa takut? Ya. Kalau saya malah minta diomongno kafir kok. Mendingan kafir enak loh mas. Iya pak. Jadi usume wong do yamene do kegiatan murah, mari awak dhewe gak usah. Berani kafir. Nah, yang ketiga harus berani tadi mati kafir keluar dari umat Muhammad. Ya. Maka ketahuilah rayu sebenarnya yang dinamai umat itu apa toh? Umat ya, kalau kita tahu secara umum sekarang pak ya, makanya kan umat kan pengikut. Ya. Apakah berperilaku baik itu harus mengikuti orang? Apakah kita itu nggak punya rasa sendiri? Itu sama saja dengan kata-kata Muhammad. Itu juga bahasa Arab. Artinya apa? Putih, bersih dan suci, sinar terang juga. Nah, mungkin yang dimaksud keluar dari umat Muhammad itu karena umat Muhammad itu sosok. Yang namanya sosok itu ya ada baiknya, ada buruknya. Bagi orang-orang yang cintalah yang mengatakan perbuatannya baik. Tapi bagi orang-orang yang tidak suka, sebaik apapun perbuatan kita, tetap kita itu dicacat, tetap kita itu dibilang jelek dan lain sebagainya. Jadi kalau ada cerita orang ini baik, orang ini dipuja-puja dan lain sebagainya, ya itulah orang-orang yang saking apa nih ya, kalau dibilang mendewakan nggak mau, menyembah selain Tuhan nggak mau. Sekarang jangankan Nabi ya, yang katanya menjadi panutan umat Muslim sedunia, ya. Yang mengaku keturunannya, termasuk Habib-Habib sing tengkel umur di Indonesia ini, ya. Di samping dia itu mengeklaim dirinya sendiri cucunya panutan itu, orang yang sudah mendapatkan apa jatah di surga, tapi apa yang dilakukan? Menipu. Ada yang jualan sorban, ada yang jualan sandal, ada yang jualan air. Kalau di pasar sandal itu target dibanderol 45 atau 60 itu masih ditawar orang. Tapi kalau sudah sandalnya Habib, coba di samping suruh beli mahal, disuruh menciumi. Berarti kan karena pikir dan angan-angan manusia itulah maka merendahkan dirinya sendiri. Bahkan sampai sandal orang itu dicium, dipuja-puja, tapi dia juga mempunyai fatwa menyekutukan Tuhan itu dosa. Nah, tapi kalau memuja-muja Habib, kalau menyembah-nyembah Habib, akan mendapatkan sapangat. Nah, padahal orang menjadi mukibinya tuh gak ada yang namanya supangat tuh, atau sapangat. Nah, tapi sekarang Habib banyak yang jualan makom palsu itu Pak. Terus pokoknya macam-macam lah. Makanya ya begitulah. Makanya kita tutup hati kita dengan hal seperti itu. Kita percaya orang itu boleh. Ya. Wong orang kok gak percaya sama orang. Tapi di dalam bahasa Jawa, anggeguruo sira kaki marang wong kang bener martabate.
Dalam arti martabat itu ya luarnya, ya dalamnya, ya perilakunya. Yang diguru apa? Yang diguru orangnya apa perilakunya? Perilakunya yang harus kita gurui. Dalam arti apakah guru nanti pergi ke WC terus kita ngikut? Enggak, bukan begitu. Kok guru sudah mengerjakan seperti ini, orang lain suka, ya itulah yang kita kerjakan supaya bisa membuat orang bahagia, orang senang lebih banyak.